Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Nah, saya Ananda Rizka Malia, NPM 21403031109 dari kelas IPA 1 Program Studi Pendidikan IPA dari Universitas Tidar. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial mengenai gerak melingkar peraturan dengan Scratch. Bagaimana tutorialnya? Yuk simak video ini hingga selesai ya. Oke, langsung saja. Untuk yang pertama kita perlu mencari Scratch di fitur pencarian Google. Nah, jika sudah, kita bisa klik yang paling atas. Kemudian kita pilih Create. Nah, jadi seperti ini ya untuk tampilan awalnya. Nah, di sini kita hapus terlebih dahulu. Kemudian kita pilih backdrop-nya itu. Saya menggunakan backdrop seperti kurva. Teman-teman bisa menyesuaikan dengan keinginan dari teman-teman ya. Kemudian untuk sprite saya menggunakan bola. Namun di sini banyak pilihan lainnya, tapi saya akan menggunakan bola basket. Kemudian jika sudah, karena posisinya belum sesuai, maka kita sesuaikan. Saya akan membuat bolanya itu berada di kurva X positif dan Y yang sama dengan 0. Nah, jadi tepat di sebelah sini. Nah, nanti jika teman-teman ingin posisinya itu berada dari sebelah kiri atau atas atau bawah, bisa disesuaikan saja untuk X dan Y-nya. Nah, langkah selanjutnya kita ke bagian sebelah kiri di sini. Nah, di sini kita perlu memasukkan perintah-perintah untuk menjalankan dari simulasinya. Dan untuk yang pertama, kita pilih menu event, kemudian kita pilih when flag green click. Itu kita drag ke bagian kanan, dan di sini itu fungsinya untuk menjalankan perintah yang ada di bawahnya ketika kita mengklik tombol yang seperti bendera warna hijau atau tombol go. Nah, kemudian kita ke menu motion, kita pilih go to X. Go to X nya ini saya akan menggantinya ke 101, dan untuk Y nya itu 1. Nanti teman-teman bisa menyesuaikan saja dengan kebutuhan. Nah, kemudian kita ke variabel. Kemudian ada beberapa variabel. Di sini kita drag dulu untuk kebutuhan kita agar lebih cepat. Nah, di sini saya ada 7 set variabel. Kemudian setelah itu kita membuat sebuah variabel atau mega variabel. Di sini ada variabel x0, kemudian kita klik OK, kemudian kita buat lagi hingga semua variabel terbuat. Kemudian setelah Y0 ada R, kemudian ada T, ada omega, kemudian ada X, ada Y. Nah, untuk selanjutnya kita yang ada tulisan my variable di sini kita ganti sesuai dengan variabel yang sudah kita buat. Klik saja di bagian sini, kemudian kita pilih. Untuk yang pertama ada x0, kemudian yang kedua ada y0, untuk yang ketiga ada r, kemudian ada t, ada omega, dan X, serta Y. Nah, jika semuanya sudah, kita bisa isikan sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, untuk di sini, kita menggunakan X-nya itu min 101. Mohon maaf, ini kurang minus.
Nah, untuk y-nya itu kita menggunakan 1, kemudian r-nya kita menggunakan 100, t-nya 0, omega-nya itu 10. Nah, x dan y-nya ini nanti berupa rumus. Di sini ada rumusnya. Nah, rumusnya itu apa? Rumusnya untuk yang x itu ada r cos omega kali t. Kemudian untuk yang y di sini rumusnya r sin omega kali t. Nah, langsung saja kita ke menu operator. Kemudian kita pilih untuk perkalian. Yang bawah juga perkalian. Nah, kemudian kita pilih untuk sin cosnya, kita menggunakan ABS. Nah, di sini kita drag saja ke bagian kanan dan disesuaikan. Kemudian kita perlu perkalian satu lagi untuk operasi perkalian. Nah, jika sudah, kita bisa memasukkan variabel-variabelnya di bulatan-bulatan tersebut. Untuk yang pertama, di situ ada r, yang bagian x dan y juga sama, di situ ada r. Nah, kalian perlu memahami ya, di sini perlu hati-hati untuk mengdragnya karena nanti bisa terpecah-pecah seperti tadi. Nah, untuk yang pertama ada r, kemudian yang atas ini ada cos, dan untuk yang bawah ada sin. Nah, untuk yang bagian sini itu omega kali t. Nah, jika sudah, kita ke menu motion lagi, kita pilih go to x. Nah, tapi di sini berbeda dengan yang di atas. Di sini untuk x-nya itu kita masukkan variabel x, dan untuk y-nya kita masukkan variabel y. Nah, setelah itu kita pilih menu pen. Nah, di sini kan belum ada. Nah, kita pilih di bagian add extension ini. Kemudian di sini ada menu pen. Kita klik saja, lalu nanti ada banyak fiturnya. Di sini kita menggunakan erase all. Kemudian kita menggunakan set pen size to yang ini. Nah, bentuk ukurannya bisa disesuaikan dengan kemauan agar bisa terlihat ya. Nah, saya di sini menggunakan ukuran 5. Kemudian untuk warna kita juga pilih set pen color to. Di sini saya menggunakan warna hijau yang kontras dengan background agar nanti terlihat. Nah, setelah sudah pilih warnanya, kita ke menu sound, kita pilih play sound agar nanti ada suaranya. Nah, langkah selanjutnya kita pilih menu control, kita pilih repeat. Di sini untuk repeatnya atau pengulangannya kita gunakan 37. Lalu yang di dalamnya nanti ada pen up, kemudian untuk di bawahnya ini nanti ada set X dan set Y seperti yang di atas. Jadi untuk mempersingkat waktu kita kopas saja ya dari atas. Nah, kita pisahkan dulu, lalu kita klik kanan, duplicate. Nah, seperti ini. Kemudian kita satukan lagi. Hati-hati ya dalam menyatukan, nanti untuk ininya bisa berubah susunannya. Nah, kita masukkan ke bagian bawah pen up, kemudian kita ke go to x seperti yang di sini. Kita juga akan menduplikasinya saja. Nah, kita klik kanan, duplicate, kemudian kita kembalikan lagi.
untuk susunannya. Nah, di sini kita langsung taruh di bagian bawah set X dan Y. Nah, setelah itu kita pilih menu variabel, lalu kita pilih change. Nah, change ini variabelnya kita ganti T. Nah, di sini udah terdapat nilai 1. Nah, kemudian yang terakhir kita ke menu pen dan kita pilih pen down. Nah, ini sudah selesai ya untuk perintahnya. Kira-kira apakah simulasi ini dapat berjalan? Kita langsung coba saja ya. Kita klik tombol bendera berwarna hijau ini. Nah, ternyata untuk simulasinya ini berjalan, dan nanti untuk awal mulanya nanti di sini kan 00 semua. Setelah kita simulasikan akan terisi sesuai dengan data yang ada, dimana x0-nya itu min 101, y0-nya 1, r-nya 100, t-nya 37, omega-nya 10, x-nya 100, dan y-nya 0. Seperti itu. Nah, untuk simulasinya nanti kita bisa diubah-ubah, dan di sini juga ada pertanyaan, kira-kira kenapa sih, apa yang terjadi jika kecepatan sudut itu diubah atau berubah? Kira-kira apa yang terjadi jika hal tersebut diubah tapi jari-jarinya itu tetap? Nah, jadi yang diubah cukup yang omeganya saja ini, atau kecepatan sudutnya kita ubah ke angka yang lebih tinggi atau semakin tinggi ya. Nah, untuk yang pertama kita ubah di sini 50. Nah, apa yang terjadi? Kita langsung simulasikan saja. Nah, jika dirubah ke 50, ternyata untuk pergerakannya itu jadi semakin cepat ya. Nah, di sini untuk x0-nya sama, y0-nya sama, r-nya sama, t-nya itu sama. Yang berubah hanya kecepatan sudutnya saja. Nah, di sini juga terlihat nanti untuk pergerakannya itu semakin cepat. Nah, jika omeganya itu kita rubah ke 70, apa yang akan terjadi? Nah, jika kita kecepatan sudutnya diubah menjadi 70, akan semakin lama juga untuk berputarannya itu. Ada beberapa kali putaran, jadi tidak satu putaran, karena dari omeganya ini kita ganti. Nah, bagaimana jika untuk kecepatan sudut yang kita ubah, dan juga waktu untuk repeatnya kita ubah juga. Kita coba ya, untuk yang 70 kita menggunakan repeatnya itu 6 misalnya. Itu bagaimana bentuknya? Nah, di sini bentuknya seperti ini ya, cuma ada beberapa titik. Nah, di sini nanti akan mempengaruhi dari x dan y-nya, kemudian t-nya juga akan berpengaruh ya, beda dari yang pertama tadi. Jika yang 50 dan repeatnya kita ganti 8, nah ternyata juga nanti akan berubah ya untuk waktunya sesuai dengan yang kita masukkan tadi. Nah, jadi kesimpulannya apa sih dari percobaan tersebut? Nah, jika tadi untuk yang pertama
dimana repeatnya itu sama atau yang diubah hanya omeganya saja, itu akan berpengaruh terhadap berapa kali putarannya, karena untuk satu kali putaran untuk titik-titiknya itu belum terpenuhi semua, sehingga perlu beberapa kali putaran. Beda dengan untuk yang pertama tadi, itu yang repeatnya 37 dengan kecepatan sudut itu 10, maka dia pas hingga titik awal lagi, titik akhir hingga titik awal lagi itu pas gitu. Jadi untuk titik-titiknya itu sesuai atau cukup sekali putaran saja sudah terpenuhi, sedangkan untuk yang selanjutnya itu belum terpenuhi sehingga ada beberapa kali putaran lagi. Nah, jika yang dimodifikasi ada omega dan repeatnya itu disesuaikan, maka yang terjadi T-nya itu akan berubah sesuai dengan yang kita rubah atau kita modifikasi. Nah, di situ dapat kita simpulkan bagaimana semakin tinggi omeganya atau kecepatan sudutnya, maka akan semakin sedikit waktu yang dibutuhkan. Jadi waktu itu akan berbanding terbalik dengan omeganya. Nah, untuk yang selanjutnya, apa sih yang akan terjadi jika sekarang itu jari-jarinya diubah, namun semuanya ini sama? Jadi kita kembalikan dulu ke keadaan semula di 37 untuk omeganya itu 10. Nah, kita ke atas, di sini ada R atau jari-jarinya. Kita ubah ya untuk jari-jarinya. Tadi untuk yang awal mulanya seperti ini ya teman-teman, bisa dilihat dulu. Nah, jadi awal mulanya seperti ini, jari-jarinya itu tepat di angka 100 untuk angka lingkarannya ini atau lintasannya, karena jari-jarinya itu 100. Jadi antara titik pusat ke lingkaran ini 100 jari-jarinya. Kemudian jika kita ubah ke nilai yang lebih kecil, misalnya setengahnya yaitu 50, apa yang akan terjadi? Nah, ternyata yang terjadi seperti ini ya. Satu lagi, kita akan ubah ke angka yang lebih kecil lagi. Nah, kita ubah ke 30, ternyata hasilnya juga masih lingkaran dan berbentuk seperti ini. Namun, dapat kita simpulkan, jika R-nya itu semakin kecil, maka posisinya dari bendanya atau objeknya itu akan semakin mendekati ke titik pusat, juga lintasannya. Dan lintasannya itu nanti untuk titik-titiknya akan semakin dekat jaraknya. Untuk yang pertama itu lebih renggang, kemudian yang kedua lebih dekat lagi, dan yang ketiga itu lebih dekat lagi, hingga sulit dibedakan untuk jaraknya antar titik. Nah, di situ dikarenakan untuk repeatnya kita menggunakan sama, yaitu 37, sehingga semakin kecil dari jari-jarinya, maka akan semakin dekat jarak antar titiknya. Nah, untuk yang lainnya itu akan tetap, untuk T-nya tetap, omeganya tetap, kemudian tetap semua. Namun yang berubah itu nanti ada R-nya dan juga otomatis X dan Y-nya berubah, dimana tadi untuk yang R yang 30, di sini X-nya itu 30 karena berada di sumbu tepat di nilai 30, karena nanti untuk R dan posisi akhir dari bulannya di sumbu X itu akan sama dengan R-nya. Kemudian untuk Y-nya juga
akan sama semuanya, yaitu di titik 0. Nah, jadi itu untuk yang 50 bisa kita lihat ya. Nah, di sini terbuktikan untuk X-nya itu sesuai dengan jari-jarinya, sedangkan untuk Y-nya tetap 0 karena titik akhirnya berada di Y sama dengan 0. Nah, jadi seperti itu untuk simulasi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Semoga dapat bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.